boleh lambaikan tangannya di depan kamera maksudnya. Oke, puji Tuhan, kita bisa join lagi di ibadah online. Thank you buat semua yang udah join. Hari ini kita masuk di bulan Agustus ya. Kita ibadah pertama di bulan Agustus dan gak terasa waktunya tinggal 5 bulan lagi menuju akhir 2020. Bayangin ya, dari 2020 mungkin setiap kita awal-awal tuh banyak yang punya planning, banyak yang punya list to do gitu ya, hal-hal yang mau dilakukan. Tapi karena ada pandemi ini, si izin Tuhan, tiba-tiba semuanya berubah. Tapi it's okay, oke? Jangan menyalahkan keadaan dan sebagainya. Tapi mari sama-sama kita do the best ya for the rest. Karena waktunya nggak lama lagi, oke? Dan tinggal 5 bulan lagi. Mari kita buat 2020 ini jadi tahun yang berbeda bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Oke? Nah, hari ini Koko akan mulai satu seri yang baru. Dan ini akan berkesinambungan dari minggu ini, dari minggu pertama sampai dengan minggu yang terakhir. Dan jadi Koko berharap setiap kalian bisa join dari yang pertama hari ini sampai nanti di akhir bulan di minggu yang terakhir. Karena semuanya akan relate satu dengan yang lain. Kalau nanti di antara kita yang cuma ikut salah satu part aja, pasti kita kayak ada yang hilang gitu. Kayak ada missing link, hal yang nggak nyambung. Karena memang ini nggak bisa dibahas dalam satu khotbah, tapi harus dibagi-bagi supaya kita nggak overload yang pertama, dan kita juga punya waktu untuk ngerjain bagian kita. Oke, kita punya waktu untuk ngerjain bagian kita. Jadi dibuat terpisah, dan bahkan nanti ada breakout room ya, di minggu ketiga dan keempat di breakout room untuk teman-teman yang masih sekolah dan teman-teman yang kerja dan kuliah. Jadi akan dipisah dalam sesi Zoom ini untuk dapat sharing firman Tuhan dengan tema yang sama, tapi dengan aplikasi yang berbeda, karena ada dalam 2 age group yang berbeda. Satu yang sekolah, satu yang kuliah sambil bekerja. Oke, nanti kalian akan dapati kejelasannya di akhir dari sharing ini tentang apa yang akan kita lakukan, menu bulan ini apa aja. Oke, jadi hari ini kita akan mulai Faith Substance, part yang pertama, Faith Journey, dasar dan bukti. Ya, sebelumnya sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan mulai, Tuhan, untuk terus berjalan dalam takut akan Tuhan dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Pimpin setiap kami, urapi Tuhan, biar gak ada satu orang pun dari antara kami yang gugur imannya di tengah jalan. Tapi kami berdoa setiap kami sampai di garis finish. Bahkan Tuhan Yesus datang, kami semua yang ada di tempat ini, semua yang join sebagai partisipan di tempat ini, di Zoom meeting ini, semua dalam keadaan siap untuk kedatangan Tuhan. Kami mau Tuhan, oleh karena itu Roh Kudus tolong kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Jadikan kami pelaku firman, tidak hanya pendengar, tidak hanya pemberita saja. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Oke, jadi yuk siap-siap, kita akan belajar hal yang baru. Dan kita tahu temanya adalah Faith Journey, oke? Atau bahasa Indonesianya perjalanan iman. Kita mulai dari kata yang kedua ya. Kata yang kedua yaitu journey atau perjalanan. Nah, kenapa sih kita pakai kata journey? Karena kita yakin perjalanan rohani itu penuh dengan proses ya. Kita pertama kali terima Yesus sampai kita nanti finish di garis akhir antara kita datang ke Tuhan Yesus dalam tanda kutip meninggal atau Tuhan Yesus datang ke kita, itu adalah sebuah perjalanan atau journey. Nah, firman Tuhan keren banget. Coba yuk sama-sama lihat di layar Markus 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Sebentar ya. Perumpamaan kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Coba lihat gambar yang sebelah kiri, itu gambar biji sesawi, dan ya kurang lebih besarannya kayak gitu. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, lihat aja di jari kalian sendiri, terus bisa bayangin kurang lebih ukurannya sama kayak yang ada di gambar. Jadi emang secara size, biji sesawi itu kecil banget, tapi perhatikan firman Tuhan bilang begini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke, ini ayat firman Tuhan yang bilang kalau
biji sesawi itu yang paling kecil, tapi perhatikan ya, apabila sudah tumbuh, dia lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan jadi pohon, dan bahkan burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dengan kata lain, kalau udah tumbuh, benih yang tadinya nggak dianggap ini, karena yang paling kecil ini, justru jadi paling besar dan paling berdampak, paling jadi berkat di antara sayuran-sayuran yang lain. Yang mengerti, katakan amin. Nah, iman dilambangkan seperti biji sesawi. Ya, firman Tuhan pernah bilang ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu dapat berkata pada gunung ini pindah dan gunung itu akan pindah. Jadi bayangin, ini ayatnya, kita baca sama-sama ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi benih yang tadi paling kecil ternyata bisa memindahkan gunung gitu ya. Ternyata bisa memindahkan gunung. Dan dari benih itu bahkan bisa jadi pohon yang apabila di antara sayuran yang lain dan jadi dampak, jadi berkat buat banyak hal. Nah, dari hal itu kita bisa lihat bahwa iman itu sifatnya progresif. Katakan progresif. Progresif artinya iman itu bertumbuh. Iman itu perlu melewati sebuah proses. Atau kita sebut perjalanan dari dia kecil sampai dia jadi pohon. Nah, itulah yang namanya journey. Dari benih yang paling kecil, ditanam, ditabur, sampai jadi pohon yang begitu besar, perlu yang namanya journey atau proses, bahasa yang sering kali kita pakai. Dan proses itu bicara tentang kemajuan iman dari poin ke poin, dari titik ke titik, dari musim ke musim. Nah, aku berdoa setiap kita juga mengalami proses itu. Kalau seandainya ada di antara kita yang belum mengalami proses itu, let us make it today, gitu ya. Mari kita mulai dari hari ini, 5 bulan sebelum 2020 berakhir, yuk kita sama-sama buat progres dalam kehidupan iman kita. Oke? Setiap kita yang udah percaya Yesus, kita nggak instantly punya iman yang kuat waktu kita percaya Yesus. Oke? Waktu kita kenal Yesus nih, pertama kali kamu terima Yesus, kita nggak instantly punya iman yang kuat, iman yang besar, iman yang percaya banget gitu. Kita nggak punya. Tapi day by day, dari titik ke titik, dari experience ke experience, dari season ke season, iman itu akan terus growing. Kalian ingat di firman Tuhan, siapa yang disebut sebagai bapak orang beriman? Abraham ya. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Tapi kalau dilihat, waktu Abraham ini pertama kali dipanggil sama Tuhan keluar dari Ur Kasdim, disuruh pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan buat Abraham. Nah, mereka dan rombongan, Abraham dan rombongan ini 2 kali melewati sebuah tempat. Yang pertama itu Mesir. Nah, waktu di Mesir, Abraham sebagai pendatang, ini di-welcome sama Firaun, Raja Mesir. Karena waktu itu di mana-mana lagi susah dan di Mesir ada kehidupan. Lalu Firaun tanya, siapa Sarah ini? Sarai. Sarah ini siapa? Abraham harusnya bilang Sarah ini siapa? Istrinya. Tapi Abraham bilang Sarah ini adiknya. Oke? Kenapa? Karena dia takut dibunuh. Karena Firaun nanti jatuh cinta sama istrinya, nanti akhirnya jadinya dia dibunuh supaya istrinya bisa diambil oleh Firaun. Tapi kalau dia bilang saya abangnya Sarai, pasti dia akan diperlakukan dengan baik. Oke? Dan dia seperti, ya kita bilangnya kayak white lies gitu ya. Tapi itu sama aja bohong kan? Sama aja bohong. Kenapa nggak ngaku? Coba kalian gitu ya. Misalkan suatu ketika udah punya suami atau istri, terus ditanya orang, ini siapa? Oh, ini adik saya. Hancur gak tuh perasaannya? Adik? Selama ini lu gue kakak dedean doang. Gitu ya. Padahal gue cewek lu, gue cowok lu gitu. Terus lu kenalin orang kok nggak berani kasih tahu identitas kita, hubungan kita. Nah, pasti runyam tuh, pasti ribut. Sama halnya, kalian bisa bayangin ya, pada saat itu. Seakan-akan bapak orang beriman ini kayak nggak punya iman. Yang ngerti katakan amin. Tapi namanya udah bapak orang beriman, tapi nggak punya iman. Terus yang kedua, kejadian lagi di Gerar. Waktu itu ketemu sama Abimelek. Sama juga nih peristiwanya, Abimelek tanya, ini siapa? Oh, ini adik saya. Jadi 2 kali. Ini adik saya. Karena dia juga takut. Oke, sampai akhirnya Tuhan tiba-tiba kasih tahu sama Abimelek, kamu jangan sentuh Sarah ya, itu istrinya Abraham. Sampai Tuhan yang ngomong, barulah ketahuan. Jadi kita lihat ya, imannya Abraham, waktu pertama-tama dia mulai
mengenal Tuhan, dipanggil Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, juga imannya nggak kuat-kuat banget gitu, nggak strong enough. Tapi progresnya kelihatan sedikit demi sedikit. Kalian lihat deh, imannya mulai bertumbuh, imannya mulai berbeda sampai suatu ketika pernah ya Koko cerita juga dia menyelamatkan keponakannya Lot yang dibawa sama 5 raja dari utara. Dia kejar hanya dengan berapa ratus orang. Bayangin ya, kalau secara hitung-hitungan kasar, ini 5 kerajaan sama sekian ratus orang. Orang-orang ini juga bukan prajurit-prajurit banget gitu ya. Ini orang-orang yang kerja di rumahnya. Dia bawa untuk kejar dan selamatin Lot. Dan mereka menang. Kenapa bisa seberani itu? Lihat ya, imannya berprogres. Imannya mulai bertumbuh. Tadinya mah nyawa sendiri aja takut sampai bohong-bohong. Nanti tiba-tiba dari season yang satu ke season yang lain punya experience dengan Tuhan, akhirnya dia makin berani. Sampai akhirnya kalian tahu ceritanya puncaknya adalah pada saat Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ya, ini anak yang sangat dia sayangi, anak perjanjian dan bahkan masa depannya Abraham sendiri. Karena nggak ada lagi anak perjanjian selain dari Ishak ini. Ismail bukan anak perjanjian. Terus anak ini tiba-tiba Tuhan suruh, ayo kamu serahin, kamu persembah di gunung, korbankan. Dan pada saat itu, Koko yakin Abraham pikir Tuhan tuh serius dan beneran, karena banyak bangsa-bangsa di sekitar Abraham tinggal menyembah Tuhannya dengan cara mempersembahkan anaknya. Jadi ya sama juga nih, kayaknya beneran nih gitu ya. Jadi bangsa-bangsa lain juga lakukan hal yang sama. Dan akhirnya dia lakukan. Keesokan harinya pagi-pagi dia langsung naik ke atas gunung, dia bawa dalam perjalanan 3 hari, sampai di atas gunung, malaikat Tuhan bilang, berhenti, now I know, kamu punya takut akan Tuhan. Oke, dan aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu, kata Tuhan kepada Abraham. Jadi lihat ya, dari yang tadi, takut-takut, bohong-bohong, sampai akhirnya berani, bisa ngejar 5 raja hanya dengan sekian ratus orang, dan sampai akhirnya dia siap relain apa saja untuk bisa tetap berjalan bersama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah progressive faith. Ya. Jadi iman dari master seed tadi, dari biji sesawi, akhirnya iman itu bertumbuh jadi semakin kuat. Bayangin ya, iman sebesar biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Apalagi kalau iman kita semakin berprogres, tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Oke? Dan itu yang Tuhan mau terjadi buat setiap kehidupan kita. Tuhan nggak pengen dari sejak kamu terima Yesus sampai 10 tahun kemudian kondisi iman kita masih sama. Malah menurun. Bahkan Koko berdoa di pandemi ini nggak bikin kita jadi kompromi dan akhirnya bilang, oh iman gue jadi sedikit lesu nih. Kenapa? Karena gue nggak bisa ke gereja. Jangan sampai kita pakai alasan itu untuk mengizinkan iman kita semakin menurun. Tapi justru harus dalam segala keadaan kita beradaptasi supaya iman kita terus bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Oke? Nah, Koko masuk ke sini. Apa sih definisi iman? Apa sih definisi iman? Sama-sama yuk bilang, to believe continuously. Oke, sama-sama bilang, to believe continuously. Definisi iman adalah untuk percaya berkelanjutan. Atau bahasa Indonesia yang gampang gini, untuk tetap percaya. Ya, definisi iman adalah tetap percaya, believe continuously. Apa sih bedanya iman sama percaya? Kalau percaya itu one at the time, saya di titik ini. Tapi kalau iman, saya percaya di titik ini dan saya terus percaya di titik ini, saya terus percaya. Ngerti ya? Jadi percaya yang berkelanjutan itulah iman. Kadang ada orang percaya pada saat kondisi baik. Contoh misalkan gini, kalian punya teman, terus teman kalian buat kesalahan, dia minta ampun. Terus kalian maafin. Jadi lu masih percaya gak sama gue? Kalian bilang gini mungkin, iya gue percaya. Tapi kan masih di titik itu aja kan? Masih di titik itu. Karena oke, lu baru minta maaf, gue maafin, dan gue percaya lu gak akan ngulangin lagi. Oke. Tapi apakah kita punya iman sama orang itu? Apakah kita berkelanjutan percaya sama orang itu? Kalau misalkan dia tiba-tiba nanti ngelakuin hal yang sama, apakah kita tetap percaya? Kalau dia mengulangi kesalahan yang sama, apakah kita tetap percaya? Bisa jadi enggak. Nah, itu yang namanya percaya. Tapi kalau iman, sekalipun nanti kamu ngulangin kesalahan lagi, aku tetap percaya sama kamu. Itulah iman. To believe continuously. Percaya yang enggak cuma satu titik, one at the time, tapi percaya yang berkelanjutan. Oke, misalkan gini, oh iya aku percaya, kenapa? Aku lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Oke, that's belief. Tapi kalau seandainya mujizat tidak terjadi, apakah kamu memilih
to believe continuously. Kalau jawaban kamu yes, itu iman. Amin. Kalau seandainya nih, kamu nggak punya dasar untuk berharap, nggak ada kemungkinan orang tua kamu sembuh, apakah kamu tetap percaya? Kalau kamu jawab, yes, I believe continuously with God. Sekalipun mujizat nggak terjadi, sekalipun mamaku nggak sembuh, sekalipun papaku hidupnya nggak bertobat, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu namanya iman. Yang mengerti katakan amin. Oke, itu namanya iman. To believe continuously. Oke, aku sekarang keadaannya baik nih. Tapi seandainya keadaanku nggak baik, keadaanku sakit, apakah kamu percaya kepada Tuhan atau enggak? Kalau kita memilih to believe continuously, itu namanya iman. Jadi iman itu bukan cuma percaya pada saat keadaan baik, pada saat ada dasar untuk berharap, tapi iman itu adalah memutuskan untuk tetap percaya sekalipun nggak dalam keadaan baik, sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, sekalipun kondisi nggak enak, sekalipun Tuhan kelihatannya nggak tolong, aku tetap percaya. That is faith. Amin. Dan aku berdoa setiap anak-anak Shine punya iman yang seperti ini. Nggak cuman, oh iya aku punya iman, kenapa? Kemarin kita bisa ibadah, sekarang nggak bisa ibadah. Aduh, imanku loyo. That's not faith. Sekarang nggak bisa ibadah, tapi kan bisa ibadah online. I keep believing God. Aduh, bisnis gue lagi turun, tapi I keep believing in God. Itu namanya believe continuously. Itu namanya iman. Tapi gue sekarang nggak ada kerjaan. Tapi sekarang gue pengangguran. Tapi gue nggak tahu minggu depan gue mau makan apa. Tapi gaji gue sekarang dipotong. Tapi aku tetap percaya sama Tuhan. That is faith. To believe continuously. Amin. Aku berdoa kita dapat pengertian yang sama tentang iman. Bahwa iman berarti to believe continuously. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Oke. Tapi iman juga punya komposisi. Iman terdiri dari dua hal. Oke, dan itu bisa kita lihat di Ibrani 11 ayat yang pertama. Aku bacain ayatnya. Kamu juga bisa lihat di layar. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Oke, sekali lagi. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bahasa Indonesianya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya subjudulnya adalah dasar dan bukti. Amin. Faith Journey. Subjudulnya apa? Substance and evidence. Dasar dan bukti. Kenapa? Karena iman ternyata terdiri dari dua hal ini. Oke, kalau definisinya tadi apa? To believe continuously. Tapi gue masih belum punya pacar nih, kok. Udah umur berapa nih? Tapi gue tetap percaya Tuhan. Sekalipun gue belum punya pacar. That is faith. Oke, to believe continuously. Tapi gue belum punya duit kok. Buat beli rumah. Tapi gue tetap percaya sama Tuhan. That is faith. To believe continuously. Oke, sekalipun gak ada dasar, tabungan gue gak ada. But I believe in God. That is faith. To believe continuously. Oke, tapi gak cuma believe aja. Percaya aja. Ingat, ada dua komponen yang harus kamu punya. Yang pertama adalah substance, yang kedua adalah evidence. Yang pertama adalah dasar, dan yang kedua adalah bukti. Nah, dasar itu hal yang gak kelihatan. Kalau kalian ingat, tahun lalu aku kasih ilustrasi ini, dalam sebuah bangunan, yang pertama kali dibangun apa? Fondasi. Fondasi kata lainnya adalah dasar. Nah, dasar atau fondasi waktu dibangun itu nggak menarik perhatian sama sekali. Ya, cuma ngosongin tanah, taruh tiang-tiang pancang besi, nggak ada keren-kerennya gitu ya. Nggak ada keren-keren. Malah seringkali kalau kalian lewatin mall-mall yang lagi baru mau dibangun, pada saat mereka bangun fondasi pasti ditutupin sama seng. Ditutupin. Ya, akan segera dibangun, dikasih tulisannya gitu ya. Akan ada mall, akan ada Starbucks, Jeko, di sini akan ada 21, XX1 dan sebagainya. Ditutupin. Ya, nanti tiba-tiba kalian baru sadar, oh iya nih bangunannya mulai berdiri. Oh iya ternyata 10 lantai, oh 20 lantai. Kayak Pollux Habibie yang dekat Mitra tuh, belakang rumah Hosana, ya kan? Itu kayak gitu. Kelihatan sekarang. Tapi dulu waktu bangun fondasinya nggak kelihatan. Jadi dasar adalah sesuatu yang nggak kelihatan, tapi menopang yang kelihatan. Yang mengerti katakan amin. Dasar sesuatu yang nggak kelihatan, tapi menopang yang kelihatan. Itulah dasar atau fondasi. Nah, iman kita nih perlu ada hal-hal yang invisible yang nggak kelihatan, tapi perlu juga ada hal-hal yang kelihatan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini. Kok bacain aja ayatnya nggak ditulis di sini. Yakobus 2 ayat 22.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oke? Bukti itu bicara soal perbuatan. Bukti bicara soal perbuatan. Oleh perbuatan iman kita jadi sempurna. Nah, makanya kayak tadi Koko bilang, definisi iman memang percaya. Continuously, tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan. Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, selalu tetap ku percaya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus baik lah intinya gitu ya. Nah itu bicara iman. Tapi ingat, waktu kamu bilang ya gue percaya, coba kamu cek, kamu punya substance gak? Kamu punya evidence-nya gak? Kita punya dasar gak? Dan kita punya bukti gak? Nah hari ini Koko bahas hanya yang bagian dasar. Nanti teman-teman yang lain akan bahas bagian bukti. Oke, yuk kita lihat part yang pertama. Fokus aja di kalimat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ngerti nggak ngerti? Katakan amin dulu. Oke, perhatikan kata ini. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, Koko mau tanya. Setiap kita yang hidup pasti perlu untuk berharap. Oke, kalau orang nggak punya harapan, apa yang akan orang itu lakukan? Kalau orang udah hidupnya nggak punya harapan, apa yang akan dia lakukan? Seringkali pengennya mati aja, ya kan? Habis sudah nggak ada harapan. Udahlah, ngapain lagi gua hidup? Nah, orang yang hidup perlu harapan. Kalau dia nggak punya harapan, dia cenderung pengennya mati aja, ya. Pengen memilih untuk bunuh diri. Dan Koko pernah kasih ilustrasi ini. Ini eksperimen yang real memang dilakukan ya. Di sebuah negara, mereka bikin eksperimen tikus yang dimasukin ke dalam air. Oke, dan nggak lama tikusnya berenang. Ini padahal tikus yang memang bisa hidup sebenarnya. Maksudnya gini, dia bisa melintasi air lah gitu ya. Dia bisa berenang gitu. Nah, tikusnya berenang, lama-lama mati. Terus ditaruh beberapa tikus berenang, terus mati. Taruh lagi, berenang, terus mati. Terus akhirnya dia coba eksperimen berikutnya. Sekarang dia taruh pas tikusnya udah sesak napas gitu ya. Gitu ya, udah sesak gitu, langsung diangkat. Sebentar, terus dicelupin lagi. Nah, dan berulang-ulang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Tikus yang kedua nih, yang dapat eksperimen ditarik sedikit keluar, dikasih napas terus dimasukin lagi, bisa hidup lebih lama daripada tikus yang tidak diangkat dari air. Artinya apa? Si tikus ini punya pengharapan. Wah, setiap kali dia udah mau mati nih, ternyata gue bisa keluar dari situasi ini. Akhirnya dia punya pengharapan. Dan that's why dia bisa hidup lebih lama. Oke, dia bisa hidup bertahan lebih lama. Padahal ujung-ujungnya mati juga. Tapi karena ada harapan. Nah, setiap kita, tikus aja begitu ya, setiap kita juga kayak gitu. Percayalah, kita pasti punya harapan kan. Oh, masa depan gue nanti mau kayak gini, gue mau kayak gini, gue berharap bisa lakukan ini, bisa berharap lakukan itu. Itu wajar banget sebagai manusia. Gue berharap bisa kuliah di sini, gue berharap bisa kerja ini, punya bisnis ini, bisa punya talenta ini, dan sebagainya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, apa dasar dari harapan kita? Apa dasar dari harapan kita? Apa dasarnya kamu mau jadi orang sukses? Apa dasarnya kamu pengen jadi orang kaya? Apa dasarnya kamu pengen lakukan A, B, C, dan D? Apakah gara-gara gue memang punya pengalaman, gue memang punya kekuatan, kecerdasan, oh gue punya backingan, gue punya teman-teman, orang tua, kenalan, atau apa yang menjadi dasar dari pengharapan kita? Nah, yuk kita sama-sama lihat ya, kalau seandainya kita punya harapan, tapi dasarnya adalah hal-hal seperti tadi, ya kekayaan, kekuatan, dan sebagainya macam lainnya, suatu hari waktu itu hilang, maka harapan kita juga akan hilang. Yang mengerti katakan amin. Misalkan ya, gue pengen jadi atlet basket. Terus pada saat kita latihan suatu ketika nih, kita cedera. Terus karena cedera itu tiba-tiba dokter bilang gini, kamu nggak boleh lagi main basket. Padahal kamu punya harapan untuk jadi atlet basket. Pas kamu tahu ternyata fisik kamu udah nggak bisa menopang kamu, harapan kamu akan hilang. Dan kalau harapan kamu akan hilang, masih bisa nggak kamu hidup dan melihat masa depan? Seringkali kita kayak gitu. Oh, gue punya harapan, tapi dasarnya tuh apa?
Oh, gue ganteng sih. Suatu hari kalau seandainya kita udah tua nih, atau terjadi sesuatu yang merusak kegantengan atau kecantikan kita, apakah itu masih bisa jadi dasar untuk kamu berharap? Coba lihat, oh gara-gara gue pinter. Orang ya, bisa bisa jadi kehilangan kecerdasan dalam waktu singkat hanya karena sebuah accident. Hanya karena sebuah kecelakaan nih, tiba-tiba orang bisa kehilangan kecerdasan, kehilangan indera penglihatan. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Dan kalau seandainya semua kita dalam keadaan baik-baik aja hari ini, don't take it for granted. Amin. Tuhan jagain kita. Yang percaya katakan amin. Kalau enggak, nasib kita sama-sama kayak orang lain. Jadi semua itu karena perlindungan Tuhan. Tapi balik lagi, apa yang menjadi dasar dari segala pengharapan kita? Apakah karena kita punya skill untuk itu? Apakah itu cukup? Nah, part yang pertama, dasarnya harus kita sama-sama perbaiki. Kalau teman-teman udah punya fondasi, hari ini bongkar fondasinya. Amin. Bongkar fondasinya. Kalau selama ini kamu mengharapkan sesuatu karena kamu punya backingan, kamu orang tuanya punya uang, atau kamu punya ngerasa gue pinter, gue jago, gue ganteng, gue keren, dan sebagainya. Yuk bongkar, yuk. Bongkar. Karena dasar yang terbaik adalah iman. Amin. Dasar dari segala yang kita harapkan haruslah iman. Tapi pertanyaannya gini, apa dasar kita berharap dalam hidup ini? Jawabannya tadi apa? Iman. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini. Iman seperti apa yang membuat kita hidup penuh harapan? What kind of faith that make us filled with hope? Iman kayak gimana sih yang bikin kita tuh bisa hidup dengan penuh harapan? Oke. Nah, jawabannya adalah ada di ayat ini. Yuk sama-sama lihat Galatia 2 ayat 20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam siapa? Dalam Anak Allah. Jadi kok balik ke pertanyaan yang pertama. Apa dasar kita berharap dalam hidup ini? It's supposed to be faith. Kenapa? Tadi firman Tuhan bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, apakah gua nggak boleh berharap dengan dasar yang lain? Boleh, tapi your firm foundation, fondasi kamu yang paling teguh, yang kokoh, yang harus kamu jadikan terutama adalah iman. Oke? Bukan berarti gini nih, misalkan aku mau dapat kerjaan dengan posisi yang bagus, terus aku cuma beriman. Ingat ya, faith itu terdiri dari substance and evidence. Jadi kalau cuma ngikutin sharing yang hari ini, terus kalian langsung telan mentah-mentah semuanya, kalian akan berpikir, katanya cuma punya iman, cukup. Tapi kalian nggak ikutin nih minggu depan, kalian nggak ikutin lagi 2-3 minggu berikutnya, kalian akan miss poinnya. Oke? Makanya, please join berkesinambungan. Tapi ini dasarnya. Apa dasarnya adalah iman. Iman yang seperti apa? Iman di dalam Kristus. Katakan bersama-sama yuk, walaupun kok cuma bisa melihat suara mulut kalian. Katakan bareng-bareng, iman di dalam Kristus. Ya. Katakan di depan kamera kalian yang keren itu, iman di dalam Kristus. Amin. Iman dalam Anak Allah. Anak Allah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Iman di dalam Allah. Kenapa iman di dalam Yesus? Nah, this is the point, okay? Why have faith in Jesus? Yang pertama, He is God. Oke, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Anak Allah, dan itu berarti Dia adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu punya harapan, dan dasar kamu berharap adalah Tuhan, maka tidak akan ada yang mustahil. Oke, Dia mencipta segala sesuatu, creator of all things, Dia yang ada di awal dan di akhir. Beginning and the end. Dia tahu masa depan kamu, Dia juga tahu masa lalu kamu, Dia ampuni kamu di masa lalu, Dia bahkan siapkan masa depan. Wow, itulah Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus. Lalu Dia juga berkuasa atas segalanya, ya karena Dia Tuhan. Ya, karena Dia Tuhan. Jadi nggak ada yang mustahil. Kenapa harus punya iman? Iman seperti apa? Iman di dalam Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Oke? Dan Dia Tuhan yang benar. Oke, Dia Tuhan yang benar. Dia dapat diandalkan. He is God. Why Jesus? Because He is God.
Oke, selama Tuhan Yesus ada di dunia, semua yang dia lakukan, memang Tuhan nggak pernah bilang bahwa dirinya adalah Tuhan, tapi semua yang dia lakukan merujuk kepada ketuhanan dia. Amin. Kalau di bahasa Indonesianya memang ada ayat yang bilang, akulah Tuhan, gitu. Di bahasa Inggrisnya nggak ada. Tapi anyway, kalau kita lihat semua hal yang dia lakukan, siapa yang bisa bangkit dari kematian? Terus nggak mati lagi? Kalau yang bangkit dari kematian mati lagi juga banyak. Lazarus juga mati lagi. Tapi siapa yang bangkit dari kematian, terus nggak mati lagi? Siapa yang bangkit dari kematian dan bahkan akan datang kembali, berkuasa? Siapa yang berkuasa atas waktu? Oke, dia yang awal dan dia yang akhir. Nggak ada yang seperti Tuhan. Dia yang sulung dari segala ciptaan. He is God. Oke, dia berkuasa atas hidup kita. Nggak ada yang mustahil buat dia. Dan yang kedua, why have faith in Jesus? Because he is good. Yesus itu Tuhan dan dia baik. Kalau dia cuma Tuhan, terus dia nggak baik, ya buat apa, ya kan? Ya dia Tuhan sih, tapi dia nggak baik. Dia kejam, ya buat apa? Tapi dia baik. Tahu dari mana kok dia baik? Kok nggak pernah ukur kebaikan Tuhan dari pemberiannya atau berkat-berkatnya. Walaupun itu memang menunjukkan kebaikan Tuhan. Tapi measurement yang paling akurat, alat ukur yang paling akurat untuk bilang Tuhan itu baik adalah melihat pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap kita. Amin. Jangan ukur dari berkat, dari jawaban doa. Kalau kita ukur dari berkat dan jawaban doa, kita akan merasa Tuhan itu jahat waktu doa kita nggak dijawab. Kita akan merasa Tuhan itu nggak baik sama gue, dia baiknya sama itu tuh. Kenapa? Karena itu lebih kaya dari gue. Jadi dia nggak baik, dia baiknya sama itu aja, dia pilih kasih. No, dia mati buat semua manusia. It means he is good for every one of us. Dia baik buat setiap kita. He is God and he is good. Dia Tuhan dan dia baik. Perhatikan firman Tuhan bilang begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nggak ada orang yang lebih tinggi, artinya nggak ada orang yang lebih powerful, sehingga dia nggak bisa sumpah atas nama orang itu. Tapi dia sumpah atas nama dirinya sendiri, karena dialah yang paling hebat, yang paling besar, yang paling tinggi di atas segala yang ada. Oke? Dan untuk itu kalau kita punya hidup, yuk jangan taruh dasar hidup kita pada sesuatu yang salah. Apalagi kalau kita dasari hidup kita sama pacar. Oh, gue punya pacar, pas sama dia pokoknya gue ngerasa tenang, aman. Ingat ya, manusia tuh bisa berubah. Oke, orang bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Dan dia Tuhan dan dia juga baik. Oke, jadi bayangin kalau kamu punya Tuhan yang baik, hidup kamu akan penuh dengan kebaikan. Kalau dasar kamu Yesus, maka hidup kamu akan jadi menara yang teguh. Kamu akan jadi bangunan yang kokoh, yang teguh berdiri, sekalipun ada badai. Dari ayat tadi, kita dapat kesimpulan begini. Nothing is more powerful than Him. Amin. Gak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Gak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi nggak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, nothing is more loving than Him. Nggak ada yang lebih sayang sama kita selain daripada Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Siapa yang memberikan nyawanya kepada kita? Yesus. So there is no one, nothing is more loving than Him. Oke, nggak ada yang lebih mengasihi kita. Pacar kamu, kadar kasihnya nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Nggak ada. Orang tua kamu sekalipun, kadar kasihnya nggak ada apa-apanya dibandingin Tuhan. Oke, nothing is more loving than Him. Dia Tuhan, dia layak untuk disembah, dia pencipta, tapi dia jadi ciptaan hanya demi buka jalan supaya kita bisa punya hubungan dengan dia. Nothing is more faithful than Him. Nggak ada yang lebih setia. Nggak ada. Ibrani 13 ayat 5 bilang begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Siapa sih yang nggak pernah ninggalin? Orang tua kita pun suatu hari akan ninggalin kita. Oke? Tapi Yesus janji,
Aku sekali-kali tidak akan biarkan dan tidak akan meninggalkan. Dan nothing is more reliable than him. Gak ada yang bisa lebih diandalkan dari dia. 2 Tawarik 16 ayat 9 bilang begini, karena mata Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi kalau kalian bayangin ya, jadi mata Tuhan tuh kayak mencari, menjelajahi di seluruh Batam ini, dia cari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dia mau kasih kekuatan, dia mau kasih jalan keluar. Dia nggak bilang dia mau kasih hidup yang enak loh. Karena orang yang punya iman bukan berarti nggak pernah ngalamin badai. Bukan berarti hidupnya kayak lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Tapi dia janji gini, orang-orang yang punya iman adalah orang-orang yang bersungguh hati sama Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju sama orang-orang itu. Untuk memberi kekuatan. Supaya kita bisa punya experience yang baru sama Tuhan. Kita bisa punya journey yang baru sama Tuhan. Dan itu membuat iman kita growing. Suatu hari apabila iman kamu sudah tumbuh, kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Oke? Nothing is better than you. Katakan amin. Gak ada yang lebih baik dari Tuhan. Untuk itu, faith substance yang pertama adalah to believe Jesus continuously as God and Savior. Oke, ini yang gak kelihatan. Orang gak bisa lihat hal ini. Karena hal ini terjadinya di dalam hati. Kamu yang tahu. Dalam setiap musim hidupmu, kok nggak tahu nih apa yang sedang kalian alami di musim pandemi sekarang ini, apa yang sedang kalian jalani, apa yang sedang kalian alami. Tapi apapun itu, yuk sama-sama jangan dasari hidup kamu. Kadang-kadang gini ya, mungkin dari pandemi ini justru Tuhan goncang semuanya biar tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ngerti ya? Tuhan goncang semuanya. Bisnis yang kamu andalkan, keadaan yang selama ini baik-baik aja dan bikin kamu nyaman selama ini karena kamu nyaman, kamu ngerasa kamu nggak perlu Tuhan, semua digoncangin, supaya kelihatan yang nggak goncang tuh apa sih? Yesus. Yesus tuh nggak tergoncangkan. Dan kalau kamu taruh hidup kamu di atas dasarnya yang adalah Yesus, maka kamu akan tetap teguh berdiri. Oke? Dan iman bicara tentang to believe Jesus continuously as God and Savior. As God, karena Yesus adalah Tuhan, as Savior, because He is good. Amin. Karena dia Allah yang baik. Oke. Aku bacain satu ayat. Koko nggak masukin ayatnya di sini, tapi ayat ini adalah ayat yang meneguhkan tentang faith substance yang pertama. Oke, kita buka dulu. Satu Korintus 3 ayat yang ke-11, kalian boleh catat. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi biarlah Yesus jadi dasar dari segala kehidupan kita. Bukan karena kita pintar dan sebagainya, tapi karena gue punya Yesus. That's why I can have a life that filled with hope. Saya bisa punya hidup yang penuh harapan. Apa sih harapan kita? Ini bukan jawaban-jawaban yang sok-sok rohani ya. Tapi memang hanya dialah harapan kita. Dialah dasar kita berharap. Iman di dalam Yesus. Aku nggak tahu experience apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin enak, mungkin nggak enak. Tapi pakailah semua pengalaman, masalah untuk membuat iman kita bertumbuh. Amin. Pakailah momen-momen itu untuk bilang gini, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mau berkata, Tuhan Yesus itu baik. That is faith. I believe continuously to God to Jesus as God and Savior. Aku susah, aku tetap percaya Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku dalam masalah, keluargaku berantakan, papa mamaku modelnya begini, aku nggak punya keyakinan untuk bisa kuliah, aku di PHK, aku diputusin, ya, aku nggak punya uang lagi. I keep believe in Jesus as God and Savior. Ini harus jadi fondasi setiap kita.
Yang mengerti boleh katakan amin. Oke, Koko akan selesai dan sebelum Koko selesai, Koko mau kasih tahu, this is the foundation ya. Karena seandainya kita punya next part gitu ya, kita punya faith substance yang kedua dan kita ada faith evidence 3, 4 dan 5. Tapi kalau kita nggak punya Yesus, sia-sia. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah kita sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau sebagai Juru Selamat, Koko yakin kebanyakan kita udah jadi Juru Selamat. Amin. Kita mau diselamatin, gak ada lagi yang bisa selamatin. Tapi kalau ada yang belum, yuk hari ini terima Yesus sebagai Juru Selamat. Apa sih artinya Juru Selamat? Dosa-dosa kita, harusnya kita yang bayar, tapi Yesus yang bayar. Dengan cara mati di kayu salib. Terkutuk, dihina. Di kayu salib. Kalian tahu Yesus dijual dengan harga berapa? Oleh Yudas? 30 keping perak. Kalian baca di perjanjian lama. Kalian tahu 30 keping perak itu setara harga budak. Bayangin ya betapa dihinanya Tuhan Yesus kita. Dihargain 30 keping perak seharga budak untuk mati tebus dosa kita di kayu salib. Dan dia nggak cuma mati, dia bangkit dan dia hidup. Dia naik ke surga, sediakan tempat buat setiap orang yang percaya. Sehingga waktu nanti kita ada dalam penghakiman, ya pada saat kita harus dihakimi, Yesus jadi penjamin kita. Dia berdiri di samping kita dan dia bilang, orang ini percaya kepadaku, dosanya sudah kubayar. Kalau orang yang nggak punya Yesus, dia harus bayar dosanya sendiri. Tapi orang yang punya Yesus, Yesus sudah bayar dosanya, dan kita sudah punya jalan kepada Bapa. Oke, itulah juru selamat. Tapi pertanyaannya gini, apakah kita sudah menjadikan dia sebagai Tuhan? Apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita punya fear of God? Apakah kita justru tetap izinkan, walaupun saat ini kita masih ke gereja, masih ikut ibadah online, apakah masih ada dosa yang terus ada dalam hidup kita? Coba cek ya, apakah kita masih sering bohong? Apakah pacaran kita masih nggak bener, nggak kudus? Apakah kita masih sering lihat hal-hal berbau pornografi? Apakah kita sering kali nggak bijaksana pakai uang? Apakah kita sering kali bahkan korup dalam hal uang? Apakah kita punya integritas? Apakah pikiran kita bersih kalau lihat cewek? Cowok sebaliknya juga. Apakah yang cewek waktu lihat cowok, apakah pikirannya bersih? Yuk sama-sama cek. Apakah kita ngampunin seperti yang Tuhan suruh? Kalau kita jadikan dia Tuhan, harusnya kita nurut dong. Dia kan Tuhan. Apapun yang dia minta, aku lakukan. Tapi kalau dia suruh mengampuni, apakah kita lakukan? Waktu dia bilang, Koko ngomong ini karena ini hal yang Koko yakin sangat penting. Dan Koko ngomong ini internally buat teman-teman di Shine Community. Kalau Tuhan juga bilang, untuk kita belajar mengembalikan perpuluhan, apakah kita tetap melakukannya atau enggak? Sekalipun kita semua dalam kondisi yang mungkin sulit ya. Apakah kita tetap setia mengembalikan perpuluhan? Ingat ya, perpuluhan itu bukan kita berikan, tapi kita kembalikan. Karena perpuluhan itu milik Tuhan. Sama kayak, anggap aja gini, teman kalian nih nitip duit nih. Misalkan teman kalian nitip duit 1 juta di rekening kalian. Kalian berani pakai gak? Setiap awal bulan, dia akan minta tuh, balikin. Kalian berani pakai gak? Pasti kita segannya minta ampun gak berani pakai kan? Tapi kenapa seringkali apa yang milik Tuhan, kita gak ada segan-segannya, kita pakai. Terus kita bilang kita gak cukup. Padahal ada banyak hal-hal lain yang harusnya kita sacrifice, kita nggak sacrifice. Kita beli barang A, B, C, D, makan di tempat ini. Terus kita bilang, aduh kalau gue perpuluhan nggak cukup. Kalau kita jadikan dia Tuhan, kita akan sacrifice. Ya udah gue nggak usah makan di situ, gue nggak usah beli barang ini deh. Yang penting gue bisa kembalikan perpuluhan. Koko ngomong perpuluhan ini bukan karena Koko kerja di gereja. Sebelum Koko pelayanan full time juga Koko jalanin itu. Dan Koko lihat berkat Tuhan sampai hari ini. Itu karena kita setia. Karena firman Tuhan bilang ini, kalau kita mengembalikan perpuluhan, dia akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan hujan berkelimpahan. Yang punya masalah dalam hal ekonomi, yuk belajar setia perpuluhan. Ada sebuah statement yang bilang begini, if you cannot manage your 90%, less likely you can manage your 100%. Dia bilang, istilahnya gini, kalau kamu punya gaji 10 juta, kalau kamu aja nggak bisa manage hidup kamu dengan 9 juta,
kemungkinan besar kamu nggak bisa manage hidup kamu dengan 10 juta. Karena cuma selisih 10%. Gitu loh. So, yuk belajar jadikan dia Tuhan. Apakah ada di antara kita yang mungkin belum dibaptis? Kenapa kita belum dibaptis? Apakah kita masih ragu sama Tuhan atau hal yang lain? Please sharing sama leader kamu, sama pemimpin kamu, jadikan dia Tuhan. Karena dia juga dibaptis. That's why kita juga harus ikuti teladan dia. Amin. Apakah ada di antara kita yang selama ini belum baca Alkitab, belum saat teduh, serius cari Tuhan di waktu-waktu pribadi kita? Tapi kita selalu punya waktu. Kalian bisa buka deh your activity di Instagram. Berapa durasi yang kalian habiskan setiap hari. Itu kelihatan tuh. 30 menit, 1 jam, afraid 1 minggu terakhir berapa jam yang kita habisin. Coba lihat. Apakah kita bilang kita nggak punya waktu, tapi itu ada waktu buat itu. Coba lihat. Apakah dengan cara gitu kita bilang gini, oh Yesus tuh Tuhan gue, men. Tapi gue nggak punya waktu buat dia. Gue nggak punya waktu buat dia. Coba kita lihat. Coba kita cek semua hal-hal yang Tuhan minta kita lakukan. Apakah masih kita delay, kita tunda, atau kita segera taati. Satu hal yang menarik ya, kok kemarin dengar khotbah Bu Gem, ya Bu Sylvia di ibadah wanita, terus dia cerita kalau Abraham itu kenapa sih disebut sahabat Allah? Karena kalau kalian perhatikan ya, setiap kali Tuhan kasih perintah ya, setiap kali Tuhan kasih perintah nih, terus ayat berikutnya bilang begini, keesokannya Abraham berangkat, keesokannya Abraham pergi, keesokannya Abraham melakukan A, B, C. Jadi Tuhan ngomong, besoknya langsung Abraham jalanin. Dia nggak tunda, dia langsung jalanin. Dan itu nunjukin Abraham adalah orang yang beriman. Abraham adalah orang yang imannya juga berprogres. Aku berdoa setiap kita, yuk sama-sama jadi orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai dasar hidup kita, mentaati dia sebagai Tuhan, dan menghargai dia sebagai juru selamat. Amin. Waktu kita lihat kayu salib, itu lambang kasih Tuhan. Oke. Waktu kita lihat kubur kosong, itu lambang kuasa Tuhan. Tapi ingat, suatu hari kita juga akan lihat tahta pengadilan. Itu lambang bahwa keadilan Tuhan. Tuhan itu Allah yang harus ditakuti. Amin. So, yuk. Yang pertama hari ini, semua have Jesus as our life foundation, our strong foundation. Percayalah kepada Yesus continuously dalam keadaan sulit, dalam keadaan baik. Kalau selama ini hidup kita banyak goncang, siapa tahu ternyata dasarnya bukan Yesus. Karena Yesus tidak tergoncangkan. Karena tidak ada lain dasar yang dapat diletakkan kecuali Yesus Kristus. Nah, minggu depan dan minggu-minggu berikutnya kalian bisa lihat di layar, kita akan belajar dasar yang kedua. Kalau dasar yang pertama adalah believe continuously in Jesus as God and Savior. Dasar yang kedua adalah gimana kita membangun hubungan dengan Yesus sebagai dasar hidup kita. Amin. Gimana caranya build deep relationship with Him. Nanti Kofeb yang akan sharing tentang hal itu. Dan nanti di evidence part yang 3 dan 4 dan 5, karena iman adalah dasar dan bukti. Nah, kita akan ngomongin hal-hal yang lebih tangible, yang lebih kelihatan. Yang pertama apa sih? Bicara soal waktu. How to manage our time. Kalau kita nggak bisa manage waktu kita dengan baik, iman kita bisa-bisa stagnan, nggak bertumbuh. Karena firman Tuhan bilang gini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu kita akan belajar friendship management, mengelola orang-orang yang ada dalam circle hidup kita. Oke? Karena firman Tuhan juga bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gue mau punya kebiasaan yang baik nih, karena Yesus itu Tuhan gue. Karena Yesus juru selamat gue harus punya kebiasaan yang nyenengin dia, yang takut akan Tuhan dong. Tapi itu akan jadi sulit banget kalau kita nggak mengelola hubungan dengan orang yang benar. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar how to discover our strength. Ya, karena kita akan memuliakan Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Dan nanti Kak Yordan akan coach kita dalam hal ini, akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman semua bisa siapin pertanyaannya dari sekarang. Oke, nggak bisa lihat di layar. Nanti akan ada beberapa teman-teman yang sharing. Kofeb, Ray, Vanessa, Iskia, Kotoni, dan terakhir ditutup oleh Kak Yordan. Oke. Yuk, kita baca ini ayat yang terakhir. Setelah itu kita akan selesai. By faith, Enoch was taken from this life. Enoch tuh diangkat oleh Tuhan, sehingga dia nggak ada lagi. So that he didn't experience death. Dia nggak mati ya, seperti orang manusia kebanyakan. Tapi dia diangkat oleh Tuhan,
He could not be found because God had taken him away. Tuhan ambil dia. For before he was taken, he was commanded. Dia dapat komentar dari Tuhan. Bayangin ya, ini Tuhan ngomong kalau Henok itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus Alkitab tuh kasih penjelasan gimana sih caranya supaya kita bisa berkenan. Dia bilang begini, without faith it is impossible to please God. Karena tanpa iman nggak mungkin orang bisa menyenangkan Tuhan. Tapi dengan iman kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Because anyone who comes to Him must believe that God exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Tuhan mau setiap kita menyenangkan hatinya, dan itu bisa kita lakukan dengan punya iman di dalam Yesus. Amin. Percayalah bahwa Yesus ada, sekalipun keadaannya seperti seakan-akan Tuhan Yesus nggak ada. He is there, He is exist, dan Dia akan memberikan reward buat setiap kita yang bertahan dan memilih to believe continuously dalam berbagai situasi. We believe in Christ as Lord and Savior, as God and Savior. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan dan Yesus itu baik. Amin. Yuk kita akan nyembah Tuhan sebentar sebelum kita perjamuan kudus. Dan aku pengen kita belajar lagu ini. Ini lagu yang mungkin belum pernah dinyanyiin ya, tapi sebelum kita nyanyiin, aku pengen kasih liriknya, kita sama-sama belajar ya. Liriknya bilang begini, ini lagu Elevation Worship, I search the world. Aku mencari di dunia ini, tapi nggak ada yang bisa mengisi hidupku. Pujian manusia yang sia-sia, bahkan harta nggak akan pernah cukup. Amin. Then you came along. Siapa? Tuhan Yesus. And put me back together. Tuhan kembalikan kita di tempat yang semestinya. And every desire is now satisfied here in your life. Dan setiap here in your love. And every desire bicara soal semua keinginan, sekarang semua dipuaskan di dalam kasih-Nya Tuhan. Terus dikatakan begini, I'm not afraid to show you my weakness. Saya nggak takut untuk jadi lemah apa adanya di hadapan Tuhan. Segala kegagalan, segala celah, Tuhan udah lihat, Tuhan tahu semuanya. And yet, God still call us friend. Tuhan tetap panggil kita sebagai sahabat, teman. Because God of the mountain, Tuhan yang ada di gunung, di saat keadaan kita baik, juga Tuhan yang sama, yang ada di dalam keadaan waktu kita ngalamin hal yang nggak baik di lembah. Nggak ada tempat yang belas kasihan dan anugerahnya nggak bisa mencapai hidup kita. There is nothing better than you. Amin. Nggak ada yang lebih baik dari Tuhan. Nggak ada yang lebih baik dari Dia. Terus ada part yang bilang begini, you turn mourning to dancing. Oke, Tuhan mengubah ratapan menjadi tari-tarian. You give beauty for ashes. Dari sesuatu yang udah hancur, Tuhan bisa munculkan sesuatu yang indah, sesuatu yang beautiful. Tuhan yang mengubah malu menjadi kemuliaan. Hanya Tuhan yang mampu lakukan itu. Tuhan yang mengubah kuburan menjadi sebuah taman. Buah-buahan, kebun buah-buahan, ada mata air di sana. Tuhan yang mengubah tulang-tulang. Ya, ini nubuatan Yehezkiel. Tulang-tulang menjadi sebuah pasukan. Tuhan yang mengubah laut dibelah jadi jalan raya untuk bangsa Israel bisa lewatin. You are the only one who can. Hanya Tuhan yang bisa lakukan hal itu. Amin. Yuk kita sama-sama siapkan hati. Kita akan perjamuan kudus. Kita akan menyembah Tuhan. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasure that fade are never enough. Then you came along and put me back together. Katakan every desire and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing
Nothing is better than you. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Twas the God of the mountain, is God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Mari nyanyikan ini buat Tuhan. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. Mari angkat tangan kita bersama, kata, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau katakan, there is nothing better than you, Lord. There is nothing better than you. Tidak ada pribadi yang lebih mengasihi kami selain Yesus. Tidak ada pribadi yang lebih berkuasa selain Yesus. Tidak ada pribadi yang dapat diandalkan seperti Yesus. Tidak ada pribadi yang begitu setia, yang faithful seperti Yesus. Karena itu Tuhan, kami nggak mau dasarkan hidup kami pada sesuatu hal yang nggak pasti. Kami mau taruh hidup kami di atas dasar yang teguh, dan dasar itu adalah Engkau sendiri. Dan itulah iman kami, Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman di dalam Kristus adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Iman ini nggak kelihatan, tapi biarlah segala kehidupan kami berdasar kepada Engkau, Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap, Tuhan. Karena Engkau-lah yang awal dan yang akhir, Tuhan. Bahkan dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup kami akan tetap memilih untuk percaya dan tetap percaya. We choose to believe continuously to you. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Aku berdoa berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam situasi hidup mereka, dalam situasi keadaan mereka. Kami mungkin dalam keadaan yang berat, keadaan yang sulit, tapi kami tetap mau berkata, Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau, tetap percaya. We want to believe you continuously. Kami mau tetap percaya dan berharap bahwa Yesus itu baik, Yesus itu Tuhan. Keadaan kami boleh nggak baik, tapi Yesusnya tetap baik. Dan kami percaya keadaan kami nggak baik, tapi Yesus itu tetap Tuhan. Dan kami akan tetap menyembah sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang juga menjanjikan
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, aku berdoa biar hari ini kami boleh membongkar ulang Tuhan setiap dasar yang salah dan menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, kalau ada di antara teman-teman yang hari ini mengambil keputusan untuk terima Yesus, untuk percaya Yesus, bahkan menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupanmu, mari taruh kedua tanganmu di dada. Dengan cepat kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk menaruh kedua tangannya di dada dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Kau sebagai dasar dalam hidupnya. Tuhan, aku akan memimpin mereka dalam doa. Yuk sama-sama ikutin doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Aku percaya Engkaulah Tuhan dan Engkau baik. Aku percaya Engkau mati bagi dosaku. Engkau bangkit dari kematian. Engkau naik ke surga dan memberikan Roh Kudus untuk hidupku, supaya aku dipersiapkan untuk surga yang telah Tuhan siapkan. Aku bersyukur Tuhan, mulai hari ini jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah segala-galanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, yang kami juga berdoa